Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Allah Maha mengetahui apa yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang luput dari pandangannya walaupun sebesar zarah. Kita akan lanjutkan uraian kita, silakan Pak. Baik, kita lihat, jadi tadi ada pesan, jangan mau menari dalam genderang orang lain. Itu habis waktu melayani itu. Jangan hiraukan. Sayyidina Ali pernah dipuji oleh satu orang munafik. Sayyidina Ali berkata begini, saya tidak sebaik apa yang kamu ucapkan, saya tahu itu. Tetapi saya tidak seburuk apa yang terlintas dalam benakmu. Ya kan? Ya, sekarang puji-puji kita, padahal hatinya itu musuh pada kita. Jadi dia tutup, saya tidak sebaik apa yang engkau ucapkan, tapi tidak seburuk apa yang ada dalam hati kamu. Oke, jadi kita jangan terpengaruh terhadap itu. Baik, ini terus dilanjutkan bahwa ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah bahwa milik Allah, dibawa kekuasaan Allah, siapa yang ada di langit dan di bumi. Kalau siapa dia kuasai, lebih-lebih apa. Ya kan? Kalau apa enggak punya, apa itu yang tidak berakal, yang tidak. Saya kuasai si A, kalau kuasai si A, pasti apa yang dikuasainya juga saya kuasai. Allah, milik Allah, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, orang-orang yang menyeru selain Allah, yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah. Maksudnya orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang musyrik itu tidak mengikuti kecuali dugaan-dugaan saja. Bahkan mereka itu hanya mengira-ngira. Nah, agama itu kemantapan hati. Harus mantap hati Anda. Karena itu ada pesannya, tinggalkan apa yang meragukan Anda menuju apa yang tidak meragukan Anda. Yakin. Itu rumus dalam agama sampai pada rinciannya. Kalau ada satu orang pernah berwudu, lantas dia ragu, saya sudah batal atau betul belum? Ambil apa yang meyakinkan Anda. Saya yakin saya sudah, padahal belum. Jadi ambil yang meyakinkan Anda. Orang-orang musyrik itu yang dia ikuti hanya dugaan-dugaan, bahkan hanya kira-kira. Orang muslim dia ikuti yang meyakinkan dia. Yang meyakinkan dia itu apa? Terserah Anda mau yakinkan apa. Buat orang muslim yang meyakinkan dia adalah Allah Maha Esa, Muhammad adalah Rasulnya, Al-Quran adalah hak, kiamat adalah pasti, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu. Baik, sebelum pada kesimpulan Pak, boleh saya berikan kesempatan satu pertanyaan lagi Ibu ya, silakan biar nggak penasaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kejadiannya yang menimpa saya. Mari, Ya. bagus tuh kalau pada suatu hari saya divonis oleh dokter mata saya yang sebelah kiri ini buta. Saya sudah keliling ke dokter-dokter yang terkenal, tapi semua memang mengatakan saya itu kena glaukoma akut, jadi buta. Tetapi ada seseorang yang menyarankan kepada saya untuk sholat. Mungkin saya selama ini tadinya lupa belang monteng ya mungkin sholatnya. Jadi saya kembali sholat yang lebih baik. Lalu kebetulan saya tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu dia mengatakan kepada saya untuk membaca Al-Quran walaupun dengan bahasa Latin. Lalu saya kerjakan. Alhamdulillah tidak lama waktunya. Hanya siang itu dia mengatakan kepada saya kalau dokter itu sudah 3 bulan ya saya buta. Setelah maghrib saya kerjakan, alhamdulillah saya terus bisa ngelihat lagi sampai sekarang. Jadi apa yang Ibu alami ini mestinya diketahui oleh pemirsa nih, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh sesuatu pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita pada kesimpulan. Oke, kita ambil kesimpulan apa yang kita baca. Yang pertama, Al-Quran berfungsi menyembuhkan penyakit-penyakit rohani. Seperti ragu, dengki, takabur, dan semacamnya. Ia juga dapat merupakan obat bagi penyakit fisik yang diakibatkan oleh jiwa atau apa yang dinamai psikosomatik. Kedua, Al-Quran untuk orang-orang mukmin adalah rahmat,
Karena merekalah yang paling berhak menerimanya. Nah, sekaligus paling banyak memperoleh rahmat itu. Tapi ini bukan berarti bahwa selain orang mukmin tidak memperoleh rahmat atas kehadiran Al-Quran. Walau secercah. Karena apa? Dia memperoleh rahmat bisa jadi melalui orang mukmin. Orang mukmin membagi rahmat itu kepada selainnya, walaupun kafir. Ya kan? Jadi dia melalui Al-Quran juga dia peroleh. Setiap manusia sewajarnya menyambut gembira kehadiran Al-Quran karena tuntunannya membawa rahmat. Kalaupun dia tidak mempercayainya, maka paling tidak melalui yang mempercayai dia akan memperoleh rahmat itu. Yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanya Allah semata melalui Rasulnya, melalui wahyu atau melalui Rasulnya. Selainnya harus berdasar izin Allah, yakni prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena itu, siapapun yang menghalalkan sesuatu atau yang mengharamkannya atau berfatwa tanpa berdasar kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, maka dia wajar dikecam, bahkan terancam siksa Tuhan. Kita terangkan tadi. Keenam, siapa yang menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, termasuk dirinya sendiri, dan menyadari pula bahwa tiada yang terjadi kecuali atas perkenannya, serta percaya bahwa segala yang bersumber dari Allah pasti berakibat baik, mereka itulah yang hatinya tidak disentuh oleh rasa takut dan tidak akan bersedih. Semua ucapan para pendurhaka jangan sampai berbekas di hati seseorang. Jangan berbekas, pendurhaka kok mau diin. Yang buruk jangan menjadikannya sehingga menghambat aktivitasnya, dan yang baik jangan membesarkan kepalanya sehingga melengahkannya. Terakhir, kemuliaan tidak terletak pada kekayaan atau kedudukan sosial, tapi pada nilai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selesai sudah. Kang, kenapa begini kan? Iya, banyak sekali nih kita mendapatkan pencerahan dari Pak Quraisy di pagi hari ini. Alhamdulillah, nih bisa dapat kesempatan nih. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa juga dapat belajar lagi. pengalaman Ibu. Saya kira pemirsa banyak dapat apa yang Ibu lakukan. Tapi itu yang sebenarnya itu Pak Kures, dalam beberapa bulan saya mencoba untuk kembali sholat yang benar. Itu setiap saya sholat, ini percaya tidak percaya ya. Pada saat saya mau ruku, itu seperti saya didorong. Sampai saya harus bertahan gitu ya. Kalau saya sujud, itu seperti ada yang gituin sampai ini saya terjedut. Akhirnya pada suatu hari sesudah maghrib itu saya ingat dan tidak akan pernah lupa. Saya memang tidak bisa baca Al-Quran, ya, jadi saya mencoba untuk baca Latinnya dulu. Ya. Banyak, pokoknya Al-Quran itu adalah obat segala macam penyakit. Nanti kita cerita lagi ya Pak ya. Baiklah pemirsa, karena keterbatasan waktu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Besok insya Allah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.